Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kejepit? Di satu sisi harus ngurusi orang tua, di sisi lain harus gedein anak. Nah, kalau iya, bisa jadi Anda ini bagian dari generasi sandwich. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya biar kita bisa mutusin siklus ini. Kalau jawaban Anda iya, wah, Anda udah ada di tempat yang bener banget. Ini tuh bukan cuma soal duit loh, tapi juga pertarungan batin. Tapi tenang, kabar baiknya adalah ada kok strateginya buat keluar dari tekanan ini. Yuk kita mulai. Jadi, apa sih generasi sandwich itu? Coba bayangin deh, Anda ini kayak isian di dalam roti lapis. Di atas ada roti, itu orang tua. Di bawah ada roti lagi, itu anak-anak kita. Dua-duanya sama-sama menggigit sumber daya kita, baik itu finansial maupun energi. Istilah ini bahkan udah ada dari tahun 1981 loh. Jadi ini emang masalah yang udah lama banget ada. Dan ini bukan masalah 1-2 orang, coba lihat angka ini. 48,7%. Artinya, hampir setengah dari kita semua, teman-teman kantor, tetangga, bahkan mungkin diri kita sendiri, yang ada di usia produktif, lagi berjuang di posisi ini. Ini tuh kayak krisis senyap yang terjadi di jutaan rumah di Indonesia. Tekanannya itu bisa bikin remuk. Ini bukan cuma soal ngirim transaksi bulanan, ini soal gimana kita harus mikirin biaya sekolah anak. Di saat yang sama tiba-tiba ada telepon tengah malam orang tua masuk rumah sakit. Ini pertarungan mental yang benar-benar nguras tenaga, bisa lancem karir, dan bahkan uji keharmonisan keluarga kita. Terus gimana dong solusinya? Anehnya nih, jawabannya tuh bukan di rumus-rumus investasi yang ribet atau canggih, tapi justru ada di dalam kepala kita sendiri. Seperti kata Morgan Housel, sukses secara finansial itu lebih soal perilaku kita, bukan cuma soal seberapa banyak yang kita tahu. Nah, ini dia. Kita tuh sering banget kejebak di kolom yang kiri kan? Sibuk nyari-nyari formula rahasia, analisa pasar sampai pusing. Padahal, kekuatan yang sebenarnya itu ada di kolom kanan. Sabar buat nggak panik jual pas pasar lagi anjlok, sama kontrol emosi biar nggak ikut-ikutan tren sesaat. Justru itulah yang ngebedain orang yang berhasil sama yang gagal. Wah, ini nih, jebakan Batman-nya. Apalagi buat generasi sandwich yang kayaknya tuh ada tuntutan buat kelihatan berhasil di depan keluarga besar. Beli mobil baru buat pamer. Padahal uangnya bisa buat dana darurat, itu justru cara percepat buat bikin kondisi makin parah, bukan makin baik. Jadi, kekayaan sejati itu apa sih? Bukan soal mobil yang diparkir di garasi, tapi soal kebebasan. Kebebasan buat bisa under cuti pas anak lagi sakit, tanpa perlu pusing mikirin cicilan. Kebebasan buat pensiun lebih awal dan nikmatin waktu sama orang tua. Itulah kekayaan yang sesungguhnya, punya kendali penuh atas waktu kita sendiri. Oke, anggaplah Anda udah mulai nabung, udah mulai investasi. Tapi tahu nggak, ternyata cara buat jadi kaya dan cara buat tetap kaya itu butuh skill set yang beda banget. Coba kita lihat perbedaannya. Waktu mau ngebangun kekayaan, kita harus jadi orang yang optimis, yang berani ambil resiko. Tapi, begitu udah punya, kita harus putar balik 180 derajat. Jadi orang yang sedikit paranoid, yang rendah hati, yang selalu mikirin kira-kira apa ya yang bisa salah. Ini nih paradoks terbesar di dunia keuangan. Intinya cuma satu, bertahan. Jauh lebih baik dapat untung yang cukup bagus tapi konsisten daripada ngejar untung gede tapi terus bangkrut. Kenapa? Karena kalau kita bisa bertahan, ada keajaiban yang namanya compounding atau efek bola salju. Nanti dia akan bekerja dengan sendirinya, mengubah investasi kecil kita jadi gunung kekayaan. Oke, mindsetnya udah dapat. Fondasinya udah kuat sekarang, waktunya kita siapin peralatannya. Mari kita isi kotak paketas finansial kita dengan hal-hal yang praktis dan bisa langsung dipakai besok. Nih, ada aturan simple buat mulai, 40, 30, 20, 10. Tapi buat kita yang lagi berjuang, fokus utamanya ada di dua angka ini. 30% buat lunasin utang secepat-cepatnya, dan 20% buat nabung dan investasi. Ini loh mesin pembebas kita dari siklus ini. Terus, ada 3 pilar yang hukumnya wajib. Pertama, dana darurat. Biar pas ada kebutuhan mendadak, kita nggak perlu ngutang. Kedua, dana pensiun. Biar nanti anak kita nggak perlu jadi generasi sandwich selanjutnya. Dan yang ketiga, yang sering dilupain, asuransi kesehatan. Biar tagihan rumah sakit ngabisin semua tabungan kita dalam sekejap. Dan bagian kali emarknya, buat mulai semua ini, kita nggak perlu jadi ahli keuangan atau punya modal gede. Semuanya
ada di genggaman tangan kita. Aplikasi-aplikasi yang udah diawasi OJK sekarang bikin kita bisa investasi reksadana atau emas cuma pakai uang jajan. Jadi jangan biarin rasa takut ngehalangin kita buat mulai. Oke, kita udah bahas soal mindset. Kita juga udah punya peralatannya. Lihat kan? Sebenarnya kita tuh udah punya semua yang kita butuhin. Kuncinya udah di tangan. Sekarang tinggal kita pakai buat mutusin rantai ini untuk selamanya. Jadi, ini dia peta jalan menuju kebebasan kita. Langkah pertama, ngobrol jujur soal duit sama keluarga. Langkah kedua, prioritaskan dana pensiun kita sendiri. Ini bukan egois loh, ini namanya tanggung jawab. Ajari anak kita soal uang dari kecil, biar mereka nggak ngulangin kesalahan yang sama. Kuncinya, tetap disiplin, dan selalu ingat tujuan akhirnya. Bukan soal numpuk uang, tapi soal kebebasan buat menjalani hidup yang kita mau. Kita tutup dengan satu pemikiran ini. Bentuk kekayaan tertinggi adalah kemampuan untuk bangun setiap pagi dan berkata, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini. Semua perjuangan kita, semua disiplin kita, ujung-ujungnya, ya buat satu hal itu, kebebasan. Semoga berhasil ya dalam perjalanan Anda.